Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang metode analisis data kualitatif. Di sini kami beranggotakan 4 kelompok. Saya sendiri Arneta Mulan Alestarina. Saya Ayu Fatona. Saya Risma Aulia. Saya Muhammad Burhan Hafiz. Baik, yang pertama kita kulik dulu ya apa itu data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak dapat diukur secara numerik. Data ini lebih bersifat deskriptif, mendalam, dan berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Data kualitatif seringkali berbentuk kata-kata, narasi, atau gambar. Oke, selanjutnya ada mengapa data kualitatif itu sangat penting. Yang pertama ada mendalam, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dan kompleks. Yang kedua ada kontekstual, memahami fenomena dalam konteks yang spesifik dan alami. Yang ketiga ada fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan selama proses penelitian. Yang keempat ada generatif, dapat menghasilkan teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, menggali informasi secara mendalam dalam melalui percakapan dengan narasumber. Yang kedua ada observasi, mengamati perilaku dan interaksi dalam setting alami. Yang ketiga ada analisis dokumen, menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Yang keempat ada forum group discussion atau FGD, mengumpulkan data dari sekelompok kecil orang. Kelebihan dan kekurangan data kualitatif. Yang pertama ada kelebihan, mendalam dan kaya akan informasi. Yang kedua ada fleksibel dan adaptif. Yang ketiga ada kontekstual. Kekurangan yaitu ada sulit untuk digeneralisasikan. Yang kedua ada membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Yang ketiga ada rentan terhadap bias peneliti. Baik, selanjutnya kapan menggunakan data kuantitatif? Di sini kita memahami fenomena sosial yang kompleks. Selanjutnya ada mengembangkan teori baru, menguji teori yang ada dalam konteks yang berbeda, mengetahui perspektif individu atau kelompok, dan software yang digunakan untuk analisa data kuantitatif. Yang pertama itu ada NVivo, salah satu software yang paling populer untuk mengelola dan menganalisa data kuantitatif. Yang kedua itu ada Atlas TI, atau menyediakan berbagai fitur untuk coding, memo, dan visualisasi data. Yang ketiga ada MakeQDA, atau memudahkan proses analisa data kuantitatif dengan berbagai fitur. Next. Selanjutnya ada karakteristik studi kasus data kuantitatif. Di sini ada intensif atau memfokuskan pada satu kasus atau beberapa kasus yang terbatas. Selanjutnya ada kontekstual, yaitu memahami fenomena dalam konteks yang spesifik. Deskriptif atau menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi. Dan di sini ada interpretatif, yaitu menginterpretasi makna dari data yang diperoleh. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tips melakukan studi kasus. Yang pertama itu pemilihan kasus yang terdiri dari menentukan kasus yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Terus pertimbangan aksesibilitas dan keterwakilan kasus. Yang kedua, pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara dalam menggali pengalaman dan deskriptif subjek. Observasi mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks alami. Dokumentasi mengumpulkan dokumen yang relevan, yaitu misalkan laporan, foto, atau video. Analisis data, transkripsi mengubah data wawancara menjadi teks. Coding mengidentifikasi tema atau kategori dalam data. Yang ketiga, membuat naratif, menyusun cerita atau deskripsi yang koheren. Verifikasi yaitu membandingkan
temuan dengan data asli. Yang terakhir yaitu pelaporan hasil, menyajikan temuan dalam bentuk naratif yang menarik dan informatif, menggunakan kutipan langsung dari data untuk mendukung argumen. Terakhir, menginterferensi temuan dalam konteks teori yang relevan. Next. Untuk terakhir, kita akan membahas contoh studi kasus data kualitatif, yaitu pertama pendidikan, mempelajari pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua kesehatan, menganalisis prevensi pasien tentang pelayanan kesehatan. Yang ketiga organisasi, yaitu mempelajari budaya organisasi dalam suatu perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.